Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Nah, seperti biasa saya akan menayangkan atau memperdengarkan kepada teman-teman testimoni kisah-kisah kejiwaan salawat dari hasil wawancara saya dengan para narasumber. Tapi sebelumnya saya ingin berpromosi, saya ingin memperkenalkan produk-produk saya dulu ya. Teman-teman yang belum mempunyai buku ini adalah buku Salawatin aja. Ini ada yang jilid 1 dan ini adalah ada yang jilid 2. Teman-teman bisa order kedua buku ini ke WA dengan nomor 0812 771 62904 ya. Dan bagi teman-teman yang mengorder buku yang jilid 2, saya akan kasih gratis ya. Saya kasih gratis tasbih digital ya, 1 ya. Jadi silakan Anda order buku jilid 1 dan jilid 2 ya. Dan buku ini berbeda, tidak sama. Jadi kalau Anda sudah punya yang ini, saya sarankan Anda agar beli yang ini, yang jilid 2-nya. Dan kemudian teman-teman juga boleh memesan tasbih digital dengan saya dan harganya cukup terjangkau. Ini ada kotaknya dan ada juga lampunya seperti ini. Nah, kalau ditekan ini begini, ini ada lampunya begini ya. Kemudian teman-teman juga bisa ya mendapatkan air salawat dari saya. Ini adalah air salawat. Air ini adalah air yang sudah saya doakan, menggunakan salawat Jibril hingga ribuan kali, salawat nariyah dan air-air Al-Quran yang lain. Alhamdulillah air ini sangat laris ya, permintaannya sangat tinggi, dan alhamdulillah sudah banyak sekali membantu untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Dari sekian banyak yang sudah order air ini dari saya, alhamdulillah mereka banyak bertestimoni bahwa alhamdulillah penyakitnya sudah berangsur sembuh atau bahkan sudah ada yang sembuh total. Ada yang sembuh dari penyakit stroke ya, waktu itu ada ibu-ibu yang membeli 10 liter air ini. Ada yang sembuh dari penyakit sihir ya, karena diguna-guna. Ada yang sembuh dari penyakit gagal ginjal. Ada yang sembuh dari penyakit tiroid, gondok, macam-macam. Pokoknya insya Allah dengan keberkahan amal-amal salawat yang dibacakan pada air ini bisa mengobati segala jenis penyakit, baik itu penyakit medis maupun penyakit non medis. Silahkan teman-teman order ya, selagi persediaannya masih ada, karena tidak setiap hari ada, karena permintaannya sangat tinggi. Ini kita harus membuatnya dulu baru ada ya, karena permintaannya sangat tinggi. Silahkan teman-teman order ya ke WA dengan nomor 0812 771 62904. Kalau pemesanannya sangat banyak dan tinggi, misalnya di atas 5 liter, 10 liter, itu saya akan kirimkan dengan kargo, CNT kargo, dan itu ongkos kirimnya bisa bayar di tempat. Dan biasanya kalau ke Jawa, ongkos kirimnya nggak mahal-mahal amat, atau di sekitar Sumatera gitu. Oke, nanti bisa tanyakan langsung ke WA dengan nomor 0812 771 62904, atau teman-teman bisa belinya di Tokopedia ya. Tokopedia saya namanya Mukhlis Duri. Oke, saya tunggu ordernya, order air salawat, order buku, apa saja yang bisa Anda order silahkan. Dan teman-teman kalau misalnya juga ingin ikut bergabung di grup saya, di grup WA, mengikuti panduan salawat secara berjamaah yang diikuti oleh lebih kurang 100 atau berapa ratus peserta, teman-teman bisa daftarkan diri Anda untuk mengikuti grup WA salawat berjamaah bersama saya dengan cara membayar uang pendaftaran ya. Tapi Anda daftar dulu ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Oke, untuk lebih jelasnya nanti silahkan Anda hubungi WA tersebut. Dan sekarang mari kita dengarkan testimoni salawat berikut ini. Halo. Halo, assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Iya, dengan Pak siapa tadi? Pak Alif ya namanya ya? Pak Hamdan, Pak. Ya, Pak Hamdan di. Hamdan. Ya, di Bekasi, Pak. Oke. Pak Hamdan baru bergabung ya, nggak kalau nggak salah beberapa lama ya, beberapa hari selawat berjamaah waktu itu, kemudian banyak mengisahkan kisah-kisah keajaiban selawat. Tapi saya ingin dengar kisah Pak Hamdan itu, kisahnya sejak awal mulai mengenal selawat itu sejak kapan, dan bagaimana kemudian bisa mengalami keajaiban selawat. Tolong diceritain. Oh, baik. Baik, Ustadz. Kalau mengenal sholawat udah lumayan lama, Pak Ustadz, dari 2015 saya udah mengenal sholawat.
cuman waktu itu ya dianggap biasa gitu ya sholawat gitu. Nah setelah 2019 2019 itu ada yang nyuruh sholawat Jibril itu, saya istighfar dulu sholawat Jibril terus yang lainnya. Nah di situ cuma menganjurkannya 500 kali aja sehari. Setelah itu aku dengar lagi dari anak mantu saya, katanya ada tetangga yang mendawamkan sholawat Jibril APM terisi sendiri gitu Pak Ustaz. Terus? Nah setelah itu saya di dalam hati itu merasa senyum gitu. di dalam hati itu, oh iya memang keajaiban sholawat itu memang ada gitu. Nah terus waktu tahun 2019 mulai saya dari situ mendawamkan yang secara istiqomah gitu Pak Ustadz. Cuman kebetulan waktu itu saya diuji sama Allah, istri sakit selama 8 tahun Pak Ustadz, dari 2013 sampai 2021 kemarin. Istri sakitnya di perut gitu ya, kalau datang sakit langsung kayak 9 bulan mau melahirkan gitu Pak Ustadz. Tapi kalau udah nggak ada penyakit itu tiba-tiba hilang gitu. Saya udah berobat kemana-mana Pak Ustadz. Sampai-sampai ada yang nunjukin di sana ada tukang obatin bagus, katanya. Saya kejar terus sampai udah banyak yang datangin sampai ke Lampung. Saya berobat istri nyampe Pak Ustadz. Setelah itu sembuhnya paling lama setahun, kabur lagi 7 bulan, sembuh, kabur lagi. Nah dari situ pas 2021 kemarin sakit lagi. Nah pas bulan Juli itu 2021 itu selain COVID nggak bisa dirujuk ke rumah sakit gitu Pak Ustadz waktu itu. Nah akhirnya istri saya nggak bisa dirawat di rumah sakit. Nah itu dari Bekasi dibawa ke kampung Pak Ustadz hari Senin. Pas malam hari Jumatnya di sana meninggal Pak Ustadz. Nah di situ saya selama mengobati istri itu Pak Ustadz habis segala macam, habis mulai kendaraan, rumah dijual, membelain istri gitu ya. Sampai saya waktu istri sakit itu Bapak sudah istiqomah salawat Pak? Belum Pak, belum istiqomah, cuman masih belang betong gitu Pak. Karena 2019 sampai 2021 itu ngedawamin cuman nggak target sekian, cuman ngedawamin aja tiap hari. Kemudian selama istri pas 2021 meninggal, sebelum meninggal itu Pak Ustadz udah banyak keajaiban memang, udah dirasakan gitu ya. Saya kan kerjaan seorang kuli bangunan gitu Pak Ustadz. Dulu ya, terus? Dulu seorang kuli bangunan, terus saya dipercaya jadi mandor di salah satu PT sampai dapat sertifikat gitu Pak Ustadz. Nah dari situ saya mulai belajar pemborong Pak Ustadz, kecil-kecilan. Nah dari situ saya belajar pemborong, alhamdulillah berjalan gitu ya. Namanya usaha ada pasang surut ya Pak Ustadz. Nah tapi saya nggak hanya ngeluh gitu, kalau memang Allah suruh diam ya diam. Ada kejadian Lebaran kemarin Pak Ustadz, saya dikasih libur istirahat 4 bulan Pak Ustadz.
Waktu kejadiannya Nggak kapan? Waktu kerja. waktu Lebaran kemarin, Lebaran tahun 2022 maksudnya? 2023? Waktu pas lebaran kemarin 2023 ya, Oke. 2023 Pak Ustadz. Oke, kenapa? Eh, Disuruh libur 4 bulan terus? yang iya suruh libur, saya nggak dikasih kerjaan tuh waktu itu. Ada sedikit juga dikasih sama anak-anak aja yang biasa bukan saya kan banyak Ustaz. Jadi saya kasih sama anak-anak aja daripada nggak keambil gitu ya. Jadi saya yang dipikirkan pengen banyak kerjaan itu bukan hanya untuk saya pribadi, tapi anak untuk tukang-tukang saya kan banyak pengikut saya gitu Pak Ustaz. Nah, waktu Lebaran 2023 kemarin, orang-orang sibuk pada pulang pas tanggal 26 puasa ya, pada pulang. Sementara saya di sini cuma bisa selawatan aja sehari-hari Pak Ustaz. Maksudnya pulang mudik ke kampung gitu maksudnya ya? Pulang mudik ya Pak Ustaz, pulang mudik. Sementara Bapak tidak Orang-orang bekerja. udah pada kosong. Ya, sementara Bapak tidak bekerja, hanya bisa salawatan aja waktu itu ya? Nah, waktu itu saya belum bisa pulang. Oke. Cuman saya nggak ngeluh di dalam hati itu nggak resah gitu. Yang penting kita jalanin sholawat aja, nanti juga Allah memberikan gitu ya apa yang saya butuhkan. Oke. 24 hari lagi ke menjelang Lebaran, dari sini anak-anak udah pada pulang. Saya cuman berdua sama adik ipar Pak Ustadz waktu itu. Nah pas malamnya ada yang nelpon saya, katanya Pak Hamdan, katanya masih belum mudik, belum. Tolong dong katanya bisa kerja gak ini besok katanya, buat bikinin jembatan katanya. Ini mobil saya pengen dimasukin ke garasi yang awalnya dititipin sama tangga, tapi berhubung rumah tetangga dikontrakin, jadi keluar mobilnya harus keluar, jadi gitu. Rumah saya ada garasi cuman nggak ada jembatannya katanya gitu. Ya, akhirnya itu pas itu Masya Allah kata saya, Bu, insya Allah kalau memang material masih buka kata saya, bisa besok gitu. Ya udah katanya borong aja. Ya, akhirnya di situ saya borong Pak Ustadz. Terus saya kasih harga waktu itu, saya kasih harga 14 juta Pak Ustadz. Nah, terus dia nego minta 13, akhirnya saya ambil tuh 13 juta bikin jembatan. Nah, terus? Saya bingung untuk mengerjakannya, harus beres secepatnya ya, soalnya udah mau mudik gitu. Nah, akhirnya saya telepon adik saya yang di Garut, disuruh ke sini. Nah, datanglah adik saya dari Garut. Nah, dikerjakan bertiga di sini sama adik ipar. Itu borongan 13 juta itu Pak Ustadz, sama bahan, sama apa, sama jasa. Sehari kelar, alhamdulillah tuh Pak Ustadz. Sehari selesai kerjaan? Sehari kelar, akhirnya saya bisa dapat rezeki di situ, bisa mudik itu waktu itu Lebaran. Kalau 13 juta itu setelah dikurangi dengan operasional dan bahan, itu berapa semua kelebihannya? Kelebihannya itu sekitar 8 jutaan Pak Ustadz. Alhamdulillah ya, 8 juta luar biasa. Alhamdulillah itu 8 jutaan ya Allah. Nah di situ kan selama saya 4 bulan nggak kerja itu, kalau memang nggak ada kerjaan Pak Ustadz, saya nggak jarang keluar dari kontrakan. Saya ke sana, di sini di Bekasi pun ngontrak Pak Ustadz. Udah dari dulu ngontrak. Semenjak rumah dijual di kampung, istri dibawa ke sini, akhirnya ngontrak di sini. Sampai sekarang istri nggak ada juga, masih ngontrak di sini, Ustaz. Sebentar, Bapak tadi kan istrinya meninggal, Bapak menikah lagi atau bagaimana? Oh belum, Ustaz. Saya masih mengurusin anak. Oh begitu. Karena masih ada anak 2 lagi yang belum nikah. Yang satu cowok, yang pertama cowok udah nikah, Ustaz. Kedua cowok lagi, udah kerja.
Yang ketiga yang bontot saya Pak Ustadz baru masuk kelas 1 SMK. Anak Bapak berapa semuanya? Ada berapa orang? Anak 3 Pak Ustadz. Jadi Bapak jadi single parent ya, laki-laki per orang tua tunggal ya jadinya ya. Iya, betul. Oke. Orang Waktu itu kemarin di grup Bapak ada cerita kenapa? 2020 Pak Ustadz tuh mulai Covid ya. Ya, Mulai terus Covid 2020 ya. Ya waktu itu. Kebetulan kan waktu itu orang-orang nggak ada kerjaan. terus halo? Kalau Ustadz Ya lanjut terus. ada ya waktu 2020 itu pas Covid gencar gemparnya Covid tuh mulai Covid ya. Orang-orang pada di stop kerja gitu ya. Nah, cuma waktu itu yakin di dalam hati saya menjalankan sholawat itu 3 malam 10.000 balik semalamnya Pak Ustadz. Oke, terus? Nah, setelah itu saya keluar mengarah ke arah timur. Di situ ketemu saya sama bos saya yang lama tuh Pak Ustadz. Ketemu disuruh ngebetulin bocoran. Nah, yang ngebetulin bocor itu orangnya yang ngontrak Ustaz, jadi rumah bos dikontrakin, bocor dibetulin sama saya gitu. Nah pas di situ sambil ngebetulin, yang punyanya yang ngontraknya di situ ngobrol. Saya katanya beli rumah di Ambon Utara, pengen direnovasi berat gitu Ustaz. Oke, terus? Akhirnya saya ngobrol di situ. Nah terus ngobrol-ngobrol akhirnya jadi itu Ustaz, saya borong waktu itu 2 tingkat ya, jadi ngebongkar total, dinolin lagi sampai di tingkat itu saya punya borongan itu di situ 200 juta Ustaz. 200 juta, gede banget. Iya 200 juta itu jasanya aja Ustaz. Belum bahannya segala macam itu beda lagi. Beda bahan mereka yang beli Ustaz, yang punya. Bapak itu saya nawarin gimana Pak? Berapa orang teman Bapak mengerjakan itu? Kerjakan itu 8 orang Ustaz, sampai 10 orang paling banyak. Oke. Selama Covid itu saya kerja di situ sampai selesai Pak Ustaz. Sebulan sebelum selesai istri saya meninggal Pak Ustaz. Bisa meninggal. Jadi pas lagi saya punya kerjaan di sana, akhirnya agak ketunda dulu tuh 2 minggu kalau nggak salah. Tunda dulu. Setelah itu saya lanjut lagi sampai selesai, sampai sekarang. Ada tambahan Pak Ustaz, 40 jutaan waktu itu. Apa setelah dikasih dari harga dua? Iya. Jadi 200 ada tambahan, masih ada 240 juta totalnya. Iya, jadi 240 juta total. Tapi itu masih dibagi 8 dengan karyawan lagi kan, nggak bersih semua sama Bapak kan? Iya betul Pak Ustaz. Alhamdulillah saya merasa bersyukurnya itu bisa kerja, bisa ada pendapatan itu Pak Ustaz untuk menutupi semua kebutuhan. Iya. Setelah itu saya lanjut lagi, ada kerjaan kecil-kecil Pak Ustaz. 2022 kemarin saya menggarap dari bos lama saya beli rumah kalau nggak salah. Setelah itu istirahat lagi 1 bulan. Setelah istirahat sekarang alhamdulillah Pak Ustaz, saya lagi dipercaya sama bos. Kan dulu ngikut bos lama gitu ya, udah kelar. Sekarang ada bos baru. Alhamdulillah dikasih kepercayaan pegang bangunan itu udah 18 rumah Pak Ustaz sekarang. 18 rumah itu bagaimana tuh ceritanya? Emang bisa sekali selesai? Jadi dari pengembang itu saya diborongin sama saya. Diborong jasa gitu Ustaz sampai selesai. Berarti kalau 18 rumah
Bapak ngerjakannya sekaligus, berarti Bapak punya banyak karyawan dong? Iya betul Ustaz, sampai 60 orang karyawan Ustaz sekarang. Masya Allah. Sekarang lagi ada 60 orang karyawan. Mandor, anak saya dua-duanya dibikin mandor Ustaz. Oh, yang laki-laki atau yang perempuan ikutnya mandor juga? Iya, yang laki-laki yang udah nikah sama yang nomor 2. Kalau yang bontos ya taruh di Garut, Ustaz, sekolah di Garut sama nenek tinggal di sana. Ya, enggak sebentar, saya mau tanya dulu. Kalau mendengar cerita ini kan, enggak sebentar, kalau mendengar cerita-cerita Bapak kan Bapak dapat kerjaan begini-begini. Kalau orang biasa sih yang mendengar sih itu kesannya kan cuma kerjaan doang, terus keajaibannya di mana gitu. Bapak bisa ceritain apa bedanya Bapak dengan setelah menjalankan salat dengan tidak, apa memang kerjaan seperti itu memang susah dapatnya di saat Bapak dulu misalnya sebelum salawat? Itu Ustaz, memang kerjaan itu memang agak susah gitu Ustaz, karena saya bareng sholawat gitu Ustaz, merasa gampang saja Ustaz, karena keberatan sholawat. Karena banyak. Terus masalah keajaiban. Ya, masalah keajaiban. Kemarin saya lagi itu kebetulan kan anak saya punya motor satu, cuma dikasih sama adiknya yang di kampung. Nah terus dia minta lagi ke saya, pengen beli motor Beat yang karbu katanya, nggak second gitu. Terus saya nyari udah gitu ada temen tuh kerja di showroom, saya pesen kalau ada motor Beat, kata saya tolong hubungin gitu, saya mau beli gitu kan. Nah pas saya lagi ngobrol sama bos lama saya, tiba-tiba dari showroom itu nelpon, Pak Hamdan katanya ini motor udah ada gitu. Nah, minta tolong cek aja ke showroom katanya gitu. Itu pas nelpon itu Pak Haji itu ngedenger Pak, dengerin saya yang ada nelpon gitu. Terus? Nah, terus dia bilang gini, lu mau beli motor katanya. Iya Pak Haji, kata saya kan gitu. Ada duitnya nggak ada, kata saya Pak Haji. Nah gitu. Nah udah, sama gua bareng sana, gua bayarin katanya gitu Pak. Nah akhirnya segampang itu gitu ya, keajaiban, Masya Allah. Begitu ada pembicaraan itu, saya ada yang nelfon, langsung berangkat ke showroom. Nah, ya langsung bayar Ustaz, 7,5 juta. Motor langsung saya nelfon anak saya, ini motor ambil ke showroom, langsung diambil, langsung dibawa Pak Ustaz ke rumah. Itu Pak Haji, Pak Hajinya itu ngasih uang bayarin tuh cuma-cuma gitu ya? Iya Ustaz, ngasih. Tadi itu kan emang harga motor 7,5 juta kalau yang baru kan nggak dapet kalau tuh. Nggak dapat itu Ustaz, cuman anak saya pengennya motor Beat karbu katanya yang dulu gitu. Second jadi berarti? Pengennya iya second Ustaz. Oh second, makanya kalau yang baru mah nggak dapet. Iya. Karena yang motor yang barunya dikasih sama adiknya yang di kampung Ustaz buat sekolah di sana. Masya Allah. Jadi dia rela pakai motor second, kayaknya cuman mau dimodifikasi gitu, modifikasi Ustaz. Akhirnya alhamdulillah. Masya Allah. Terus apa lagi? Kemarin saya Bapak ada cerita. Kemarin pas masuk itu Ustaz, masuk 2 hari masuk ikut sholat berjamaah. Saya kan lagi kerja ada konsumen cari rumah. Nah akhirnya saya bujuklah ke kantor. Jadi ada konsumen saya bawa ke kantor. Kebetulan orang kantor kan ada yang ngurusin tuh, jadi urus sama beliau sampai jadi Pak Ustadz kemarin transaksi ngasih DP gitu ya. Ya, setiap penjualan 1 unit itu Pak Ustadz ada bonus Pak Ustadz. Bonusnya itu ada yang 27,5 juta, kalau tergantung tipe rumah gede-gedenya gitu. Ada yang 25, ada yang 20 juta itu. Pas kemarin itu ada hasil
17 juta saya masuk ke rekening Pak Ustadz, hasil penjualan itu, hasil penjualan rumah. Padahal waktu itu Bapak bilang, Bapak nggak tahu dari mana itu duitnya kan, waktu di grup itu kemarin? Kalau yang di grup yang 10 juta, yang 10 juta. Iya. Yang 10 juta belum tahu Pak Ustadz sampai sekarang. Oh iya, itu memang benar, Bapak sampai sekarang belum ada konfirmasi dari manapun itu? Iya, belum saya cek ke bank Pak Ustadz. Oh begitu. Bukan bonus rumah ya? Bukan nih, sebelumnya bonus rumah mah. Jadi tiap hari Pak Ustadz, yang waktu hari Jumat, iya benar, hari Jumat dapat 17 juta bonus rumah. Terus? Yang hari Sabtunya hampir jam 12, sebelum jam 12 Pak Ustadz. Sebelum jam 12. Yang 10 jutanya. Yang 10 juta, tapi ya bingung itu duit dari mana belum tahu. Ya bingung Pak Ustadz, mau saya cek paling besok Senin, karena tadi kan Minggu. Oke. Tapi Bapak pernah nggak sih ngerasain saldo terisi sendiri sebelum ini juga? Saldo terisi sendiri belum pernah Pak Ustadz. Belum pernah. Oke. Tapi ini kayaknya ya, tapi belum ini nggak tahu juga, mana tahu nanti setelah dicek ada identitasnya ya, nggak tahu, belum tahu. Belum pernah kalau terisi sendiri, nah baru kali ini nih, belum saya cek tapi karena belum ada ngasih tahu gitu ya, kalau ngasih uang dari mana, kalau yang bayar utang kan dari mana gitu Ustaz. Nah terus yang ajaibnya saya itu sholawat itu Pak Ustaz, Masya Allah, di kerjaan saya itu kan hanya seorang di bangunan intinya Pak Ustaz. Walaupun kecil-kecil tapi diborong gitu Pak Ustaz. Tapi alhamdulillahnya merasa keberapanya itu ada borongan sampai belasan juta, itu cuma 4 hari 3 hari kelar Pak Ustaz. Gitu Pak Ustaz. Di sebelum kalau memang gimana Pak Ustaz? Dulu kan Bapak kan awal mengenal salawat tahun 2015 ya. Sebelum tahun 2015 Bapak sudah jadi tukang juga? Udah Pak Ustadz, cuman waktu itu kan ngambil borongan juga gitu Pak Ustadz. Cuman dari situ karena istri sakit jadi saya banyak ngurusin istri. Akhirnya setelah borongan selesai, saya memilih yang kecil-kecil dulu, Pak Ustadz. Gitu. Iya. 2015 itu saya udah banyak anak buah, Pak Ustadz. Banyak utang itu sampai satu kali garap itu 7 rumah, Pak Ustadz. Sampai satu tahun setengah itu beres 19 rumah, Pak Ustadz. 1 tahun setengah itu. Masya Allah. Jadi yang Bapak rasakan, Bapak merasa bahwa saya ini loh hanya sekedar sebagai kuli yang seharusnya mungkin kalau Bapak lihat mungkin orang yang punya pekerjaan seperti Bapak mungkin income-nya nggak seperti penghasilannya biasa-biasa aja mungkin ya kalau yang seperti Bapak. Cuma kenapa ketika Bapak sudah rajin bersalawat bahkan melebihi berkali-kali lipat daripada mereka itu, teman-teman yang kan begitu ya? Betul, masalahnya sering kejadiannya gini, Ustaz. Waktu 2021 tuh sebelum meninggal istri, 2 minggu sebelum meninggal istri, saya kan ada yang masih kerjaan di Bintara, di sana di Jatinegara, Ustaz. Jatinegara. Nah di situ suruh ngeberesin keramik. Sisa orang lain kerja, udah tinggal selembar lagi granit, Pak Ustadz minta diberesin, cuman pekerjaan tukangnya berantakan gitu. Kata saya, mohon maaf nih, bisa saya kelarin ini cuma selembar doang, tapi ini granit sayang, kata saya, ininya nggak nyambung ngatnya gitu. Akhirnya minta solusi sama saya Pak Ustadz tuh. Terus? Kalau pengen bagus Pak Ustadz, kata saya dibongkar ganti granit baru gitu kan. Ini ya katanya ini makanya saya renovasi kamar mandi ini pengen bagus katanya gitu. Akhirnya saya kasih solusi, dia mau Pak Ustadz tuh dibongkar lagi
granit kamar mandi udah mau selesai, tinggal 1 lembar lagi, dibongkar lagi semua Pak Ustadz, dibikin baru lagi sama saya. Nah, waktu itu borongannya 18 juta Pak Ustadz. Masya Allah. 18 juta Pak Ustadz. Saya kasih penawaran 18 juta itu yang gak nego gak apa Pak Ustadz. Kenapa? Keanehannya di situ, makanya nggak nego Pak Ustadz. Jadi langsung aku kerjakan gitu, karena barang dia yang beli Pak Ustadz. Nah, cuman di bidang pengerjaan saya kan detail Pak Ustadz. Jadi pengen kayak gimana aja, pengen kayak hotel-hotel gitu, saya insya Allah saya bisa Pak Ustadz. Jadi gitu. dia Karena setelah itu puas dengan hasil pekerjaan Bapak ya, setelah selesai pun dia puas. Iya gitu Pak Ustadz, puas. Nah, setelah itu 18 juta selesai 1 minggu Pak Ustadz. 1 minggu selesai dikerjakan berdua Pak Ustadz sama konek saya. 1 minggu selesai, gitu, Masya Allah. 1 minggu selesai Pak Ustadz. 18 juta saya bayar konek cuman berapa Pak Ustadz? Sisanya banyak banget saya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Pak Ustadz. Nah, setelah selesai 1 minggu, pas seminggu kemudian istri saya meninggal Ustadz. Akhirnya saya waktu itu di kampung masih 2 minggu di kampung, lagi di kampung tuh beliau nelpon lagi, katanya pengen renovasi kamar mandi punya ibunya yang di lantai bawah katanya Pak Ustadz. Awalnya kan yang di atas tuh yang 18 juta, terus yang sebelum yang minta direnov lagi yang punya ibunya yang di bawah. Nah, akhirnya dari situ siap kata saya gitu ya. Kapan ya? Nanti setelah selesai 7 hari di kampung ya kan gitu istri. Nah, setelah 2 minggu saya berangkat. Yang di Tambun itu masih ada kerjaan di Tambun itu yang di Jatinegara, karena sedikit saya ambil waktu itu Ustadz. Terus waktu saya di kampung dia nelfonnya gini, estimasi itu renovasi punya ibu saya katanya berapa kira-kira Pak katanya gitu. Ya dikurangin aja Pak yang dari kemarin gitu, minta 14 aja nggak apa-apa kata saya kan gitu Ustadz. Terus? Atau karena kamar mandinya lebih kecil yang di bawah. Nah, setelah itu dia bilang oke Ustadz, oke katanya itu dia bilang oke 14 juta. Nah, setelah itu saya berangkat nih ke sini. Nah, setelah di sini saya ngabarin Pak, saya udah bisa dimulai kerjanya, bisa. Akhirnya besoknya saya berangkat, pas ke sana, mana apa yang mau dikerjakan kata saya. Kan awalnya yang di atas kan bongkar pasang semua dinding, semua lantai dibongkar kayak yang 18 juta yang di atas. Nah, pas di bawah punya ibunya, ternyata kamar mandinya cuma 1,5 kali 2, Ustadz. Kecil banget. Yang dibongkar, ya kecil banget. Yang dibongkar, Pak Ustadz, cuma lantainya aja, dindingnya enggak, Ustadz. Lantainya doang 14 juta. Iya, cuma lantainya aja yang diganti. Itu borongan 14 juta, kata hati saya gitu ya. Masya Allah, ini banyak banget gimana. Nah, itu 1 hari kelar Pak Ustadz berdua sama Kenek. 1 hari aja? 1 hari kelar. Iya, 1 hari aja kelar. Tinggal masangin itu, sengaja saya nggak beresin itu karena saya malu Ustadz. Gak diberesin itu pemasangan klosetnya, kan kloset duduk Ustadz. Nah, akhirnya besoknya saya kembali, kata saya Pak, ini udah kelar alhamdulillah. Ya alhamdulillah katanya cepat gitu kata beliau. Akhirnya langsung transaksi pembayaran tuh Ustadz 14 juta cuma sehari doang. Masya Allah. Masya Allah. Nah di situ Ustadz saya merasa gimana ya, merasa Masya Allah, kok tenaga saya mahal banget gitu ya, tapi orang banyak yang ingin saya yang ngerjakan itu Pak Ustadz, sampai konsumen saya kan alhamdulillah banyak Ustadz. Iya sih. Kalau saya menilainya bukan orang nggak bayar tenaganya sih, tapi bayar ke profesionalnya itu, bukan tenaganya sih. Iya
Iya, betul Ustaz. Nah, terus ada lagi Ustaz nih. Ada lagi kerjaan yang ditinggal sama mandornya. Oke. Terus nyuruh saya Ustaz, nyuruh saya nerusin sama yang punya borongannya dikasih lagi sama saya. Jadi itu kan dari yang punya rumah diborong sama orang, Oke. diborongin lagi ke mandornya kabur lah intinya. Akhirnya ngurusin ke saya Ustaz. Terus? Nah, saya terusin. Nah, dari pemborongnya itu dikasih saya cuman 10 juta doang Ustaz, karena cuman pasang lantai aja, lantai granit lantai aja, ukuran 60 meter. Cuman ngasih 10 jutanya, saya ambil. Saya nggak banyak itu Ustaz, nggak banyak masalah harga. Saya yang penting nanti aja dari mana aja gitu kan, rezeki gitu Pak Ustaz. Nah, setelah saya kerjakan Ustaz tuh yang borongan dari pemborong itu 10 juta lantainya. Nah, udah gitu ada yang punya rumahnya datang melihat kerjaan saya, akhirnya ingin pasang lis Ustaz, pasang lis di pinggiran itu yang 10 cm. Tambahan itu dari yang punya rumah langsung, terus keramik tangga yang diganti sama granit. Nah, akhirnya sampai plafon pengen dibetulin, tangga dibetulin. Itu Ustaz berarti saya dapat tambahan 48 juta di situ. Di situ aja. Dari yang punya rumah. Terus ya, selesai semua dalam berapa lama? itu selesai 3 minggu Ustaz. 1 bulan dapat honor segitu. Iya. 3 minggu kelar, bekerja cuma 3 orang Ustaz. Iya. Dapat 48 juta ya. Masya Allah. Motornya. Iya, Masya Allah Ustaz. Nah, terus yang keanehan yang kemarin waktu saya bicarakan di grup ya. Nah, kalau ATM 3C sendiri mungkin saya belum pernah, kecuali yang ini nih, tapi belum saya cek ya. Iya, nanti dicek aja. Waktu 2021 itu sebelum meninggal istri kan pernah pulang tuh bawa motor dari sini berdua sama istri ke Garut. Udah sampai di kota Garut, Ustaz, kata istri katanya harus beli oleh-oleh dulu katanya buat ke mama, katanya gitu kan. Oke. Nah, ternyata di waktu itu di dompet saya cuma ada uang tunai 200.000 sisa bensin gitu Ustaz. Oke. Nah, akhirnya saya mampir ke ATM, lagi hujan rintik-rintik ke jam 4 sore, mampir ke ATM. Di situ nggak ada orang Ustaz, nggak ada orang sama sekali. Di ATM. Istri nunggu di luar, saya masuk ke ATM. Nah, saya baru ngeluarin kartu ATM, Ustaz, mau dimasukin gitu. Yang anehnya saya mesin ATM itu bunyi Ustaz, gitu Ustaz. Tapi kartunya belum masuk. Belum masuk, kartu saya belum dimasukin Ustaz. Bunyi. Cuman mesin itu udah bunyi. Terus ada uang keluar. Nah, setelah itu uang keluar Ustaz, pecahan 50.000. Berapa banyak? Saya bengong Ustaz. Tengok dulu gitu ya, keluar. Akhirnya saya ambil tuh uang 1.250.000 Ustaz. Oke. Uangnya. Nah, setelah uang dipegang, saya langsung masukin kartu ATM. Di situ saya bingung Ustaz, mau ngambil berapa, kata saya. Ini kan uang udah ada di bingung. Uangnya udah keluar duluan, akhirnya belum masuk. akhirnya saya keluarin lagi tuh kartu. Nggak sempat ngambil dari kartu ATM saya, nggak sempat. Nah, setelah itu saya keluar, nyamperin istri. Kata istri, kenapa? Katanya kayak yang bingung, ini ada duitnya enggak di ATM, katanya gitu. Bukan masalah ada duitnya, kata saya kan. Nah, saya ceritain tuh ceritanya. Nah, istri juga kok aneh, kata istri. Ya, saya tunggu di situ Ustaz sambil istirahat. Setengah jam saya di situ. Tungguin aja dulu, kata saya kan gitu. Itu ada orang cuma lewat aja, nggak ada yang masuk ATM, nggak ada. Selama saya nunggu di situ. Nah, setelah itu kata istri, udahlah katanya kita lanjut aja, mungkin itu rezeki dari Allah,
ngasihnya ya Allah memang kuasa dari mana aja katanya gitu. Nah saya langsung inget ke sholawat Pak Ustaz. Iya. Di zaman itu Langsung inget sunat. waktu Bapak merasakan keajaiban itu, Bapak sudah istiqomah sholat berapa banyak? Sudah istiqomah saya 10.000 Pak Ustaz. Setiap harinya? Tiap harinya siap ke sehari semalam. Tapi kan kalau misalkan gini Pak Ustaz, semalamnya itu kan saya bangun dari jam 1 itu sampai menjelang subuh itu nyantai gitu ya 10.000 gitu. Kalau lagi kerja, lagi bawa motor aja apa, selalu baca selawat Ustaz. Oke. Masya Allah, luar biasa Pak ya. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang ditingkatin Ustaz 15.000 tiap malam Ustaz. Iya. Nah, setelah Bapak ikut selawat berjamaah ini, ada nggak perbedaan yang Bapak rasakan sebelum ikut grup? Belum ada? Ada Pak. Apa itu? Ada, justru perbedaannya selawatnya makin meningkat Ustaz, sampai 20.000 lebih sekarang perbedaannya. Keajaibannya Masya Allah udah banyak keajaibannya itu seperti kemarin Pak Ustaz. Keajaiban yang Bapak rasakan setelah ikut masuk grup selawat itu ya, yang 10 juta itu ya? Iya, yang 17 uang cuma-cuma kan itu 17 juta dikasih bonus doang. Masa sih? Uang cuma-cuma gimana? Kan Bapak kerja. Enggak Pak, itu konsumen Pak. Saya mengasih konsumen ke kantor doang gitu. Ada gini, saya kan lagi ada di lapangan. Ya. Tiba-tiba ada orang yang mencari rumah, mau beli. Oh gitu. Iya, tahu. Gitu Pak. Nah, saya kasih nomor telepon kantor. Itu doang Pak. Cuma gitu doang dibayar 7 juta. Iya, begitu doang. Sesudah nyambung sama kantor, nah langsung transaksi Pak. Jadi beli rumah dari kantor perusahaan yang saya kerjakan di situ. Masya Allah, luar biasa. Nah, sesudah Masya Allah, itu dianggap cuma-cuma Pak Ustaz, karena saya cuma ngasih nomor kantor aja. Iya, artinya Bapak merasa tidak mengeluarkan energi yang besar, tidak mengeluarkan tenaga yang kuat, tiba-tiba dikasih uang 17 juta gitu ya. Iya, Pak Ustaz. Iya, itu Masya Allah Pak Ustaz. 17 juta masuk langsung. Iya. Nah, setelah itu yang 10 juta itu Pak Ustaz. Iya, Masya Allah, luar biasa. Terus kemarin Pak Ustaz. Ya, kenapa? Terus kemarin ada rezeki lagi, dapat kerjaan tuh Pak Ustaz. Kan kerjaan itu saya bukan cuma hanya bikin bangunan aja Pak Ustaz. Ada yang bikin konsep, ada yang mau pasang AC, saya ambil Pak Ustaz. Itu pas kemarin ada yang masuk bikin kitchen set buat dapur Pak Ustaz. Bikin kitchen set udah jadi Pak Ustaz, 19,5 juta Pak Ustaz. Udah selesai. Tinggal iya. Belum selesai. Saya baru mau bikin, tapi harga udah oke gitu di 19,5 juta Ustaz. Oh, gitu. Itu tinggal ngerjakan. Itu paling seminggu Ustaz. Seminggu kelar ya. Iya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Bapak, terima kasih loh sudah bercerita banyak. Nih sudah setengah jam lebih kita bercerita. Iya. Semoga bisa jadi inspirasi untuk banyak orang ya. Iya, insya Allah. Iya. Oke, gitu aja Pak ya. Terima kasih banyak. Ya, saya tutup dulu pembicaraan kita ya. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Semoga sehat selalu Pak Ustaz. Amin, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi kisah dari Pak Hamdan. Nah, kebetulan Pak Hamdan ini adalah peserta anggota grup saya di grup selawat berjamaah. Baru beberapa hari sih gabungnya ya, baru paling semingguan atau berapa lama ya. Tapi luar biasa kisah-kisahnya yang tadi saya nggak habis pikir itu adalah kisah beliau yang pengen ngambil uang di ATM. Terus beliau belum sempat masukin kartu, tapi mesin udah bunyi duluan. Dia bingung, itu mesin apa sih kok ada bunyi-bunyi. Tiba-tiba begitu bunyi, uang keluar dari ATM sendiri, padahal uang kartunya belum dimasukin. Ya terus diambilnya dong duit itu gitu kan. Tapi ini bingung, ini nggak apa saya ambil atau bagaimana Mas ya. Bingung sendiri. Akhirnya dia masukin kartu, dia juga bingung lah.
saya masukin kartu buat apa ya? Uangnya udah keluar duluan. Gitu. Itu kejadian aneh. Secara logika sih, bagaimana mungkin mesin keluar mesin apa ya? Mengeluarkan uang sendirinya tanpa ada kita masukin kartu. Itu kayaknya secara sistem tuh nggak mungkin gitu. Karena sistem itu kan sudah di setting sedemikian rupa bahwa harus bekerja sesuai dengan perintah apabila kita memasukkan kartu begitu. Nah, begitulah namanya keajaiban yang memang pasti tidak masuk akal. Sesuatu yang ajaib-ajaib itu memang tidak akan logis, tidak akan bisa dinalar oleh akal sehat kita. Teman-teman yang ingin bertestimoni atau memberikan kisah-kisah keajaiban salawat bisa untuk mengirimkan kisahnya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Silakan Anda kirimkan kisah Anda untuk saya tayangkan di channel YouTube ini ke nomor WA dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.